Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemberian izin hak guna usaha atau HGU di Ibu Kota Negara yang baru atau IKN Kalimantan Timur hingga 190 tahun bertujuan demi mempercepat investasi. Ia menjelaskan sebelum Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN ditekan oleh Joko Widodo, tidak ada kejelasan soal status lahan di IKN. Kalau kemarin kan belum ada kejelasan, jadi gimana orang ngebangun nggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya ditandatangani Presiden, kata Zulhas di kantor DPP PAN di Jakarta pada Ahad 14 Juli 2024. Perpres tersebut bertabrakan dengan sejumlah aturan mengancam kedaulatan negara. Perpres tersebut lebih buruk daripada aturan agraria yang dibuat oleh penjajah Belanda, dan apakah kebijakan tersebut harus ditolak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur di Economic Future Institute, Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bung Yuwana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terkait HGU di Ibu Kota yang baru atau IKN hingga 190 tahun, apakah merupakan legasi yang buruk dari Presiden Joko Widodo di masa akhir jabatannya menurut catatan Anda, Bung Yuwana? Baik, Bung Anggi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi rentang waktu hak guna usaha untuk lahan IKN ya Ibu Kota Negara yang diatur berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2024 yang baru saja ditandatangani Presiden pada 11 Juli 2024 pekan lalu itu, ya 3 bulan menjelang masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini berakhir, dengan berbagai alasan apapun ya, misalnya untuk percepatan pembangunan IKN, agar investor berdatangan ya terutama investor asing dan sebagainya, itu justru membuktikan bahwa pengaturan rentang waktu HGU dengan Perpres tersebut merupakan legasi buruk Presiden Jokowi. Berapapun rentang waktu yang diberikan, ya 95 tahun ya, kemudian bisa diperpanjang 95 tahun kembali, sehingga total sampai 190 tahun, adalah nyata merupakan warisan masalah pemerintahan Jokowi ke Presiden selanjutnya, ke Pak Prabowo. Mengapa? Saya mencatat paling tidak ada beberapa alasan, Bung Anggi. Yang pertama, Perpres ini jelas bertabrakan dengan sejumlah aturan, mengancam kedaulatan negara dan lebih buruk dari aturan agraria yang dibuat oleh penjajah Belanda VOC. Bagaimana diketahui, Undang-Undang Agraria Kolonial Agrarische Wet 1870 hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan paling lama itu 75 tahun. Nah ini kok sampai 190 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin menunjukkan bukti bahwa kegagalan pembangunan IKN itu ada di depan mata publik atau masyarakat umum. Ya, selain rekayasa dengan Perpres, ya bahkan di beberapa media massa, Presiden Jokowi berkata dengan nada mempertanyakan, apakah airnya sudah siap? Apakah listriknya sudah siap? Nah kan harusnya beliau sendiri kan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu, Bung Anggi. Baik, dan apakah kebijakan pemberian HGU yang tadi Bung Yuwana sampaikan, mau itu sampai 90 tahun atau kurang dari itu hal yang sembrono tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari obral HGU tersebut? Dan menurut Bung Yuwana, apa saja dampak dari pemberian HGU yang terlalu berlebihan ini?
Jadi begini, Bung Agi, pemberian HGU sepanjang 190 tahun yang ditujukan untuk mengundang investor ya, apalagi ini investor asing, tentu mengandung sejumlah persoalan dan ancaman pada negeri ini. Bagaimana tadi saya jelaskan, pertama, Perpres ini melanggar konstitusi, dan kedua, lebih buruk dari aturan kolonial Belanda. Menurut konsorsium pembaruan agraria ya, KPA, Perpres nomor 75 tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar dua dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/22 PUU 5 Romawi garing 2007 tentang pemberian hak tanah kepada investor. Undang-Undang Agraria mengatur HGU, hak guna usaha, maksimal itu selama 35 tahun. Dan seandainya diperpanjang pun maksimal 25 tahun. Itu pun jika memenuhi syarat. Nah ini 190 tahun, kan parah sekali, Bung. Terus kemudian peraturan ini lebih buruk dari aturan kolonial. Mengapa? Orang pada era penjajahan di tanah air saja, undang-undang agraria kolonial hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan paling lama 75 tahun. Sebaliknya, di era kemerdekaan ini pemberian HGU ke investor asing malah 190 tahun. Nyaris 2 abad. Kan? Nah, meskipun pemerintah berdalih ya bahwa dengan pemberian HGU 190 tahun itu lahan masih milik negara. Namun pemberian HGU dalam jangka panjang ini membahayakan kedaulatan negeri. Tentu ya selama sepanjang 190 tahun itu pihak asinglah yang berkuasa di atas lahan tersebut. Akibatnya segala kekayaan alam yang ada di dalam lahan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Ya, sudah sering terjadi itu rakyat seperti nelayan dilarang mendekati kawasan yang dikuasai asing ya, meski hanya sekadar berlayar atau mencari ikan saja. Jadi ini memang betul-betul lebih parah dari masa kolonial penjajahan VOC dulu, Bung Anggi. Baik, Bung Yuwana, dan bagaimana sebetulnya konsep Islam dalam mengatur ibu kota dan lahan? Jadi begini, Bung, dalam catatan saya paling tidak ada 5 poin konsep Islam dalam mengatur carut-marutnya pengelolaan lahan ini. Yang pertama, lahan atau tanah itu kan termasuk harta kepemilikan pribadi atau al-milkiyah, al-fardiyah. Jadi Islam mengizinkan setiap individu memiliki lahan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Misalnya untuk hunian, untuk tempat usaha, sawah, ladang, dan sebagainya. Jadi setiap individu warga negara, baik muslim maupun non-muslim, ya baik muslim maupun kafir, berhak memiliki lahan ini, ya baik lahan secara zatiahnya, tanahnya itu maupun lahan dalam arti sekedar hak guna usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara, tentunya ini negara Islam ya Bung ya, yang memiliki otoritas, memiliki wewenang, memiliki solahiyah, membagikan lahan kepada rakyatnya, sehingga menjadi hak milik pribadi maupun sebatas HGU. Namun, negara tidak hanya membagi begitu saja, kemudian dilepaskan begitu, tidak. Jadi negara memiliki kewajiban mengawasi pengelolaan lahan ini, ya pengelolaan HGU ini, apakah benar-benar dikelola, atau diterlantarkan. Kalau tidak dikelola alias diterlantarkan, maka dalam waktu 3 tahun itu, selama penelantaran tadi, negara wajib mencabut status kepemilikan lahan tersebut dan dialihkan kepada yang lain, sehingga lahan ini bisa berproduksi. Kemudian yang ketiga, catatan saya, Islam melarang menyewakan lahan pertanian. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW? Naha Rasulullah SAW anil mukhobaroh. Qultu wamal mukhobaroh? Qala
anta khudal arbo binisfin au sulusin au rub'ain. Jadi Rasulullah SAW itu melarang aktivitas mukhobaroh ini. Terus kemudian ada sahabat yang bertanya, apa itu mukhobaroh ya Rasulullah? Kemudian dijelaskan, mukhobaroh itu yaitu mengambil tanah dengan mengambil bagian atau keuntungan baik separuh, sepertiga, atau seperempat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena di situ mungkin mengandung bahan tambang atau mata air yang berlimpah, yang menjadi kebutuhan publik, statusnya menjadi milik umum, menjadi al-milkiyah al-amah, kepemilikan umum. Nah, lahan semacam ini dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan pada swasta, apalagi itu swasta asing, tidak boleh, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-muslimuna syuruka'un fis salas, filma wal kala wan nar. Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau di lahan tersebut menjadi lahan kepemilikan umum, misalnya jalan umum atau aliran sungai atau pantai dan laut yang menjadi hajat hidup orang banyak, yang menjadi kebutuhan publik, itu statusnya juga status kepemilikan umum. Setiap orang boleh memanfaatkan lahan tersebut karena lahan tersebut menjadi lahan kepemilikan umum. Namun sekali lagi, negara wajib menjaganya, wajib memeliharanya, wajib mengawasi penggunaannya itu. Dan yang terakhir dalam catatan saya, Islam memerintahkan negara untuk mencegah praktik-praktik imperialisme oleh asing melalui jalan penguasaan lahan ini, baik secara perorangan, korporasi maupun negara. Jadi penguasaan lahan selama hampir 2 abad oleh pihak asing ini bisa berpotensi besar menghilangkan kedaulatan negara. Coba bayangkan saja, Bung, 190 tahun ini kalau kemudian dikuasai oleh imperialisme asing, baik personal maupun korporasi maupun negara, ini kan jelas-jelas sekali bisa menghilangkan eksistensi negara, kedaulatan negara. Dan ini hukumnya haram. Bagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Quran surah An-Nisa ayat 141. Jadi itu, Bung, 5 catatan saya, 5 poin-poin bagaimana Islam mengatur tata kelola lahan ini. Begitu, Bung Anggi. Dan apakah kebijakan tadi pemberian HGU yang Ustadz paparkan kepada baik pengusaha asing selama hampir 2 abad ini adalah kebijakan khas ideologi kapitalisme, dan apakah perlu ditolak? Ya, ini sangat jelas sekali, Bung. Jadi sejelas matahari di siang hari begitu. Kebijakan ini namanya privatisasi atau swastanisasi. Mungkin bisa juga disebut liberalisasi. Pada intinya, kebijakan ini adalah negara tidak mau turut campur dalam proses pembangunan. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan HGU kepada pengusaha asing selama 190 tahun agar mereka yang melakukan pembangunan. Jadi negara dalam hal ini, pemerintah ya, khususnya rezim Jokowi ini, hanya mau seenaknya sendiri. Jadi kebijakan ini merupakan ciri khas ideologi kapitalisme, ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Negara yang menganut ideologi ini, dia gencar melakukan privatisasi atau swastanisasi di berbagai sektor, ya. Ada sektor sumber daya alam, ya, dan termasuk lahan ini secara luas. Nah, Bung Anggi, selain itu, negara kapitalisme juga lebih berpihak kepada kaum kapitalis, ya, bukan kepada rakyat, kepada oligarki. Ketika pemerintah mengobrol HGU ratusan tahun untuk kepada investor asing, penduduk setempat di kawasan IKN justru terancam kehilangan lahan dan tempat tinggal mereka. Misalnya warga Pemaluan, Kalimantan Timur terancam digusur oleh otoritas ibu kota Nusantara. Terus kemudian warga Sepaku, dia mendapatkan peringatan agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan yang dianggap milik Badan Bank Tanah.
Dan pembangunan IKN ini juga mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Ada ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar yang terancam rusak dan mengancam keberadaan berbagai satwa di sana. Kerusakan alam akibat pembangunan IKN juga mengancam penghidupan hampir 10.000 nelayan dari Kabupaten Kutai Kertanegara, 5 Kelurahan Maridan, Mentawir, Pantai Langu, Jenebora, Gresik dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, juga para nelayan di daerah Balikpapan. Nah, lebih dari itu, ketika negara menggadaikan lahan di IKN kepada para investor asing untuk dikuasai selama 190 tahun itu, ada jutaan rakyat di tanah air yang tidak memiliki sertifikat lahan. Presiden sendiri mengatakan pada tahun 2015 bahwa dari 126 juta bidang tanah milik masyarakat, ada 80 juta masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Jadi ini jelas-jelas sekali keberpihakan pemerintah ini tidak kepada rakyat. Nah, kemudian kalau kita lihat ya banyak kasus sengketa lahan. Pemerintah justru malah menggunakan hukum domain verklaring, warisan hukum kolonial, bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya itu ya dengan tidak adanya surat atau sertifikat, ya sertifikat hak milik otomatis menjadi tanah negara. Nah, karena itu potensi kehilangan lahan dan tempat tinggal itu terjadi pada hampir jutaan warga terancam begitu. Belum lagi warga juga terancam oleh mafia tanah yang bisa menggandaikan SHM untuk mereka perjualbelikan. Nah, Bung Angbi, oleh sebab itu ya karena beberapa hal di atas itu, maka jelas sekali sistem ekonomi kapitalisme ini wajib ditolak. Ya, sistem ekonomi kapitalisme ini wajib ditolak. Terbukti ya aturan ini bertentangan dengan syariat Islam. Aturan ini gagal melindungi hak masyarakat dan kedaulatan negeri. Para penguasa, terutama asing dan asing itu, justru diberi karpet merah untuk mengokohkan kedudukan mereka di negeri ini selama hampir 2 abad. Selama 190 tahun itu kan hampir 2 abad. Nah, sebaliknya, kehidupan rakyat bukan kian sejahtera. Mereka justru makin dipersulit oleh kebijakan yang mengancam lahan dan kehidupan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan yang lurus dan menyelamatkan, yaitu jalan Islam ya, yang sempurna dengan seluruh hukum-hukumnya. Allah berfirman, Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tauhid wa qad amiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'inda. Tidakkah engkau Muhammad ya memperhatikan orang-orang yang mengaku telah mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada para rasul sebelummu. Mereka malah ingin berhukum pada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid tersebut. Setan memang bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 60. Begitu, Bung Anggi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama dan wajib ditolak. Mudah-mudahan Bung Yono senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.